di depan ibu bapak, di belakang saya inilah makam atau kuburan yang dinamakan dengan kuburan Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad terlihat kecil dari sini, tapi kalau misalnya nanti bapak-bapak naik ke atas dan melihat, luar biasa. Itu gambaran padang mahsyar luar biasa, terbentang dengan sangat luas sekali. Ini adalah kuburan ataupun makam penduduk kota Madinah, dinamakan Baqi Al-Gharqad. Dulunya Pak Bu, ini hutan luar biasa, banyak pepohonan di sana dan banyak pohon gharqad. Apa Ustaz pohon gharqad itu? Pohon gharqad adalah pohon Yahudi. Ya, pohon Yahudi yang dalam hadisnya dikatakan nanti pada akhir kiamat, pada akhir zaman, pohon ini akan dijadikan tempat persembunyian orang Yahudi di bawahnya. Nah, dulu di hutan Baqi ini ya banyak pohon-pohon gharqad. Suatu saat Rasulullah SAW setelah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ketika salah seorang sahabat pertama kali, seorang muhajirin, meninggal dunia, yaitu Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bingung ingin menguburkan di manakah jenazah ini, jenazah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Sampai pada akhirnya Rasulullah berjalan di malam hari, berjalan ke hutan ini. Berjalan ke hutan karena rumah Rasulullah dulu ya yang di Kubah Hijau itu saja, yang sekarang makamnya Rasulullah itulah kamarnya Aisyah, ya. Jadi dari sana berjalan ke arah hutan sini, kemudian diturunkan oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Umirtu bihadzal maudhi'." Kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk menjadikan tempat ini sebagai kuburan. Maka saat itu Utsman bin Maz'un adalah sahabat yang pertama kali dikuburkan di kuburan Baqi Al-Gharqad ini. Semenjak saat itu 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, setiap siapa saja yang meninggal di kota Madinah, jenazahnya akan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad. Berapa orang Ustaz? Banyak sekali. Dalam riwayat dikatakan kurang lebih 10.000 sahabat, istri-istri Rasulullah, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, semua mereka dikuburkan di Baqi Al-Gharqad ini. Sampai sekarang jamaah umroh, jamaah haji pun ketika mereka meninggal dunia, mereka akan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad ini. Ustaz, apa cukup? Cukup. Ya. Karena begitu luasnya, ketika nanti sudah berganti orang, sudah hancur, mayatnya nanti bisa ditimbun lagi, bisa ditimpa lagi. Nah, luar biasa. Fase sebelum kerajaan Arab Saudi, Bu Bapak, sempat dulu Baqi ini menjadi kuburan yang sangat megah karena setiap kuburannya dibangun kubah-kubah, dibangun bangunan-bangunan yang mana bangunan-bangunan ini untuk dengan tujuan yang baik ya, tapi ternyata dalam prakteknya, lapangannya justru malah menimbulkan banyak kesyirikan. Sampai saat ini di Sudan, di beberapa daerah Sudan itu masih ada kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya kubah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tawaf mengelilingi kuburan tersebut. Jadi tawafnya bukan di Ka'bah tapi di kuburan. Dulunya di sini juga seperti itu. Kuburan dijadikan tempat meminta doa, ya. Padahal adab saat kita mengunjungi kuburan adalah kita mendoakan orang yang meninggal di situ. Maka apa saja adab-adab yang harus kita perhatikan saat kita mengunjungi? Nah, jadi dulunya Rasulullah SAW melarang perempuan untuk menziarahi kuburan. Ala inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Dalam riwayat lain dikatakan la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengunjungi kuburan, mengunjungi makam. Namun hadis ini dimansuh atau dihapus dengan hadis yang lain. Ala inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya aku larang kalian untuk mengunjungi kuburan. Ala fazuruha, tapi sekarang kunjungilah. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirata wal mauta. Karena sesungguhnya dengan mengunjungi kuburan itu mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Maka tujuan kita datang ke kuburan itu yang pertama adalah kita mengingat kematian. Lidzikra al-mauta. Dan yang kedua adalah kita mendoakan orang yang meninggal di sana. Maka mari bersama-sama kita ucapkan salam kepada orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi ini. Assalamualaikum. Ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Antum lana sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana
Nas'alullaha lana walakum wa lakum al-afiyah. al-afiyah. Allahumma ighfir Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ba'il warqat. Dengan ini kita sudah menunaikan apa yang semestinya kita tunaikan di kuburan, ya. Maka ada yang dipertanyakan di sini, Bu, tentang kuburan Baqi'il Gharqad ini. Kurang lebih sejarahnya seperti itu. Nggak bisa masuk. Yang ibu-ibu tidak bisa masuk, hanya bapak-bapak saja. Karena kenapa? Tadi ada yang menanyakan, kenapa Ustadz kok tidak boleh perempuan mengunjungi makam Rasulullah? Kok tidak boleh masuk melihat kuburan Baqi? Karena sejarah mencatat orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah Arab, perempuannya itu memiliki kebiasaan meratapi kematian itu dengan level yang sangat parah, sampai-sampai mereka berteriak-teriak, sampai-sampai mereka memukulin badan sendiri, kemudian menyobek-nyobek pakaian mereka sendiri. Maka ketika diizinkan perempuan itu masuk, akan sangat ramai sekali dan akan menimbulkan kegaduhan. Mungkin nanti yang ibu-ibu akan melihat bagaimana raudhah, ya, antriannya orang-orang Arab di sana. Maka ya saya katakan silahkan bersabar, ya, itu semuanya merupakan prosesnya. Insya Allah innamal jaza'u min jinsil amal. Semakin berat pekerjaan itu dilaksanakan, semakin berat itu juga pula pahala yang akan dia dapatkan, insya Allah. Kurang lebihnya ini, yang ibu-ibu langsung menuju ke pintu 26 sudah ditunggu sama mutawifahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak kita lanjut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang mau masuk di pemakaman apa, Tat? Kita akan memasuki area pemakaman Baqi'il Gharqad, Ya. ya, di mana ini merupakan kuburan atau makam kaum muslimin yang meninggal di kota Madinah. Disinilah Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi, mereka akan dibangkitkan pertama kali ketika nanti di hari kiamat. Masya Allah. Jadi salah satu fadilahnya, Ya. mereka akan dibangkitkan pertama kali dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Seperti halnya kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyamut." Dalam riwayat, "Man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah. Karena apa? Karena banyaknya ini dikatakan kuburan sahabat sama istri-istri Rasulullah yang dekat-dekat sini. Tapi wallahu a'lam, karena tidak ada penjelasan, ya, dan tidak ada alamat dan tidak ada tanda yang benar-benar otentik, maka kita tidak bisa mengatakan oh ini makam ini makam ini. Karena di situ masih menjadi perselisihan. Insyaallah. Jadi gundukannya macam-macam, ya. Ada yang sudah, ini masih ada batu-batunya. Nanti seiring berjalannya waktu udah sering kena air hujan dan sebagainya, nanti sudah seperti yang di sana udah tidak terlalu tinggi. Nah, kata Rasulullah, kalau kuburan itu orang meninggal memang ditandai itu tanahnya ditinggikan. Tanah yang digali itu menjadi tanah yang digundukkan. Jadi tidak boleh di sana dipasangin nisan, kemudian dibangun bangunan di atasnya. Ini sebenarnya wasiat dari Rasulullah. Maka sampai sekarang dijaga kemurnian ini, sampai di sini pun tidak diberikan tanda-tanda khusus. Maka yang tahu misalnya ada siapa yang dimakamkan di sini, ya dia yang ikut menguburkan. Jadi yang ikut menguburkan di sini, maka dia akan tahu, oh kakek saya meninggal di sini, waktu itu saya ikut menguburkan. Maka ketika dia datang umroh, menziarahinya ke kuburan tersebut. Selain itu kita tidak bisa tahu. Masya Allah, gambaran padang mahsyar, ya. Masya Allah. Dan ini orang yang pertama kali dibangkitkan, ya, Tat, ya? Orang yang pertama kali dibangkitkan nanti ketika di padang mahsyar adalah orang yang dikuburkan di kuburan Baqi ini. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah itu, ketika memang kita meninggal, itu dibolehkan dan disunahkan kita membersamai kuburan-kuburan orang-orang soleh ataupun kerabat keluarga kita. Jadi seperti halnya saat kita hidup di dunia, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bertetangga, untuk bermuamalah, bersosial dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Saat kita dikuburkan pun seperti itu. Ada pengaruhnya di alam kubur sana, ada pengaruhnya di alam barzakh. Nah, ini yang model sudah agak lama. Betul.
Nah, di sini sistem penguburannya menggunakan sistem lahat. Jadi ada dua sistem. Sistem di Madinah menggunakan sistem lahat, yang mana ketika digali itu jenazahnya nanti dimiringkan ke samping. Di samping ada seperti lubang. Di samping dimasukkan, iya. Kalau di kota Mekah itu menggunakan sistem syak. Syak yang mana artinya tidak dilobangin untuk di daerah sampingnya, tapi di tengah langsung ditutupin dengan batu bata. Itu sistem syak atau sistem yang diterapkan di Ahlu Makkah. Kalau kita itu ya, iya yang di tengah, betul, langsung. langkahin gitu ya. Iya. Karena yang kemiring, kalau kita ya, yang tengah, betul, bikin lubang. Betul. Kalau kita di Indonesia kadang Jarang yang di tengah. jarang di tengah, dia setengah lahat. Ya, samping. Betul. يفرق بين هذا وبين المقابر الآخرين؟ هذا قديم. ها؟ قديم. قديم. مين؟ لا ما في معلومة. خلاص بس. يعني ليش في خطوط كذا؟ قديم على عهد الدولة العثمانية. Oh, yang diberikan tanda ini itu dulunya pembesar-pembesar yang ada di Daulah Utsmaniyah. معالي الزود. شكرا. Sama, Utsmani juga ya. Sama.